Yang saya hormati senior saya di DPR RI, Bapak Gus Pardi Gaus. Senior saya di DPR RI yang sekarang menduduki di Komisi 2 DPR RI. Pak Gaus, Pak Supardi Gaus, Pak Gus Pardi Gaus, sahabat saya ketika saya di Komisi 2 dan vokalis. Beliau ini vokalis di Komisi 2, kalau saya vokalis band. Nah, lalu kemudian Gaus ya. Gaus ini walaupun kelihatan senior, sebenarnya junior saya dia, Gaus. Sambutan Ketua Umum IKALUIN kepada yang terhormat Dr. Haji TB Aceh Hasan Syazili MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati dan kita muliakan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah alumni UI kurang N. Kita dulu waktu kuliah dulu sering bercanda-canda kalau di UI Depok itu UI-nya kurang N, tapi kalau di sini UI-nya pakai N gitu. Jadi UI negeri ya. Sekalipun Gus Yakut bukan alumni UIN, tapi beliau ditempel terus oleh alumni UIN, yaitu staf khususnya, yaitu Pak Adung Abdurrahman. Pokoknya tempel terus Pak Adung. Yang kami hormati Sekjen Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Nizar. Beliau walaupun guru besar UIN Sunan Kalijaga, tapi oleh Bu Rektor didaulat menjadi Ketua Dewan Pengawas UIN Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Ini penghormatan yang luar biasa buat kami. Yang saya hormati senior saya di DPR RI, Bapak Gus Pardi Gaus. Mohon berdiri Gus. Ini juga sama Gus, tapi Bapak di depannya. Senior saya di DPR RI yang sekarang menduduki di Komisi 2 DPR RI. Dulu satu komisi sama Gus Yakut. Yang saya hormati Kepala Badan Pelaksana, Badan Pengelola Keuangan Haji, yaitu Bapak Fadlun Imansyah. Beliau alumni UI kurang N. Tapi saya tugaskan orang UIN untuk nempel orang UI. Yaitu Profesor Arif Mufraini dan Pak Hari Alexander. Dua-duanya adalah produk dari anaknya IAIN, yaitu Madrasah Pembangunan. Yang saya hormati tentu Ibu kita semua, Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis, kebanggaan kita, dan seluruh pembantu rektor, para dekan, hadir di sini para dekan, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, juga para kepala program studi yang hadir,
guru kita semua, senior kita semua yang nanti akan memberikan refleksi politiknya, yaitu Kak Fahri Ali. Makasih Kak Fahri sudah berkenan untuk hadir. Kak Oleh Saleh Abdullah, tadi sempat ditanya oleh Gusmen, itu Saleh Abdullah yang insis itu kan yang di Jogja, oh iya, berarti beliau kenal Bang Oleh. Kemudian tentu para nominator penganugerahan Ikaluwin Award tahun 2022, para mahasiswa, para alumni, hadirin sekalian yang saya hormati, para wakil ketua umum Ikaluwin, saya ingin perkenalkan Gus. Wakil ketua umum yang hadir pada kesempatan ini adalah satu Profesor Najib Burhani, mohon berdiri Prof. Profesor Najib Burhani adalah seorang kolumnis yang juga sekarang menjadi pejabat eselon 1 di BRIN, Badan Riset Indonesia, Inovasi Nasional. Kemudian Profesor Iis Amelia, ini aktivis yang sekaligus juga guru besar, terus masyarakat. Dan apa yang kami lakukan tentu sebagai upaya kita untuk menunjukkan bahwa alumni UIN, IAIN, dan ADIA itu betul-betul bisa diperhitungkan baik di tingkat lokal, nasional, maupun di tingkat internasional. Saya lupa memperkenalkan, ini salah satu alumni kita, yaitu Duta Besar Bapak Gatot Abdullah Mansur. Mohon berdiri Pak Gatot. Makasih Pak Gatot. Tentu kita ingin bahwa UIN terus berperan di tengah kancah bukan saja tingkat nasional tetapi juga kancah internasional. Para alumni UIN Jakarta telah dan harus menjadi kelompok intelektual dan akademis yang berkarya nyata dalam proses transformasi bangsa Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia dengan peradaban maju. Bapak Ibu sekalian, Gus Menteri yang kami hormati, Ikaluwin Award ini bukanlah kompetisi, bukan untuk menang dan bukan untuk kalah. Bukan pula untuk hebat-hebatan. Kami yakin semua alumni ADIA, IAIN, dan UIN Jakarta adalah lulusan yang terbaik, yang hebat, dan telah berkiprah di masyarakat dengan berbagai profesi, bidang, dan perannya masing-masing. Ikaluwin Award ini merupakan apresiasi dari Ikaluwin Jakarta yang kebetulan pada periode ini saya pimpin, yang dinilai telah berbuat banyak dan membawa nama baik alumni UIN Jakarta di tengah-tengah masyarakat. Ibu Rektor, kami rencanakan bahwa Ikaluwin Award ini akan kami laksanakan sebagai agenda tahunan kami. Untuk apa? Untuk memotivasi para alumni-alumni kita untuk berkarya, berinovasi, dan berbuat untuk kemanusiaan, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Ikaluwin Award ini, kok nama-nama ini saja yang dipilih, tentu masih terbuka kesempatan pada tahun-tahun selanjutnya untuk sama-sama kita menyaksikan siapa di antara para alumni kita yang memiliki kiprah yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan agama yang kita cintai ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Gus Menteri. Saya tahu Gus Menteri sangat capek, tapi untuk Ikaluwin beliau meluangkan waktu. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan yang
akan disampaikan oleh Ibu Rektor UIN Jakarta. Pada Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qomas, yang saya hormati Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Nizar Ali, sekaligus Ketua Dewan Pengawas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati jajaran staf khusus dan staf ahli Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan yang saya banggakan alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu hadir mahasiswa, mahasiswi UIN Jakarta yang menyaksikan seniornya dengan sejarah panjang perjuangan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan juga mengembangkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas kehadiran semua di malam hari ini tanggal 23 Desember 2022 dan acara hari ini sangat monumental karena IKALUIN, Ikatan Keluarga Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diketuai oleh Bapak Dr. TB Aceh Hasan Sadili, beserta jajarannya, para wakil ketua, para sekjen dan juga jajaran yang kalau tidak salah jumlah pengurusnya ada 600. Oh, sudah dipersingkat. Zaman saya dulu masih di SK alumni 600-an, sekarang udah 300-an, alhamdulillah. Sudah ada efisiensi, tetapi malam ini penting sekali karena alumni IKALUIN yang mengadakan menghargai para pejuang UIN Jakarta, mulai dari ADIA, IAIN, UIN Jakarta. Ya, tepuk tangan jangan ragu-ragu. Alhamdulillah, perjuangan panjang ini mulai dari rektor pertama Bapak Kiai Haji Mahmud Yunus, pengarang kamus Indonesia Arab, Indonesia Arab Indonesia, yang kita semuanya ketika belajar bahasa Arab menggunakan kamus itu, dan pesantren dan semuanya juga adalah rektor pertama UIN, masih ADIA dahulu. Ya, alhamdulillah kini UIN Jakarta sudah menjadi universitas dengan fakultas terbanyak PTKIN, 12 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Amanat dari diberikannya status UIN, universitas, oleh pemerintah saat itu Presiden Megawati, amanatnya adalah untuk melaksanakan integrasi ilmu dengan memperkuat keindonesiaan, keislaman, kemodernan dan juga keilmuan. Dan itu alhamdulillah sejak beberapa rektor yang lalu sudah dilaksanakan. Dan kini kita saksikan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta sudah terakreditasi A, sudah punya rumah sakit pendidikan, sudah mempersiapkan spesialis. Di sini saya ingin menyapa Bapak Fakhri Ali, Bang Fakhri. Terima kasih kehadirannya, dan juga Pak Saleh, terima kasih kehadiran ke UIN Jakarta ini memberikan semangat kepada kita semua untuk selalu mengingat perjuangan dan berkiprah tanpa batas demi kebaikan bangsa dan negara serta agama. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih. Dan untuk mengikuti perkembangan UIN Jakarta, ada website UIN Jakarta, bisa diikuti semua kegiatannya, kiprahnya, dan juga reputasinya yang sudah mendunia. Alhamdulillah. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah melancarkan tugas rektor, yang sudah membuat prestasi dari semua jajaran di UIN Jakarta. Malam ini juga istimewa karena ada award. Tadi sudah kita saksikan pertama kepada almarhum Bapak Profesor Azumardi Azra, guru kita semua, dan saya sangat berhutang budi kepadanya karena beliaulah yang selalu memberikan kepercayaannya kepada saya untuk tugas-tugas yang agak sulit. Alhamdulillah akhirnya juga tugas menjadi rektor juga beliau sangat dukung. Alhamdulillah. Dan award yang lain saya kira sangat pantas, saya belum tahu, saya nggak dapat bocorannya atau nggak boleh membocorkan juga ya. Ya masih rahasia, kita tunggu nanti siapa yang akan memperolehnya. Ini adalah gagasan jenius, mudah-mudahan setiap tahun kita laksanakan di UIN Jakarta. Terima kasih sekali lagi kehadiran Gusmen serta jajaran para alumni, senior semua, dan dari cabang IKALUIN juga. Mudah-mudahan dengan bersama kita makin maju dan reputasi UIN Jakarta makin bersinar insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, kita semua muliakan, saya cintai, saya banggakan sahabat saya, Ketua Umum IKALUIN, Dr. Kiai Haji Tubagus Aceh Sadzili. Saya bergaul dengan Kiai Aceh ini udah lama. Sama-sama menjadi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di zaman Nusron Wahid. Namun saya lebih istiqomah. Karena Pak Aceh lebih memilih aktif di Golkar daripada di Ansor, sehingga yang jadi Menteri Agama saya, bukan beliau gitu. Karena Pak Jokowi itu nyari yang Menteri Agama itu yang kira-kira muda, berani gitu ya, kira-kira loh ya, saya juga nggak tahu. Dan itu nyarinya hanya ada di Ansor. Nah, Pak Aceh ini buru-buru memilih Golkar waktu itu. Kalau Pak Aceh nggak buru-buru, mungkin Menteri Agamanya Pak Aceh, karena saya yakin lebih pantas. Karena beliau lulusan UIN, UI negeri, dan saya UI swasta. Jadi kira-kira begitu. Dan saya juga merasa terhormat karena diundang secara langsung oleh sahabat saya ini, Pak Kiai Tubagus Aceh ini, lewat WhatsApp. Untuk datang, dan tentu saya bersahabat dan tidak ada alasan untuk saya tidak bisa hadir di sini. Meskipun sebenarnya hari Rabu sore saya terbang ke Mesir, Kamis siang saya ketemu Grand Syekh dan Grand Mufti Mesir, kemudian selesai pertemuan saya kembali lagi ke Jakarta, tadi sore sampai Jakarta, ada acara di Kemenak sebentar tadi, launching hari amal bakti Kementerian Agama yang tadi disebut Mas Iwan ikhlas beramal itu. Sebenarnya nggak ada ikhlas yang disampaikan, tidak ada ikhlas yang ditulis, itu nggak ada. Kalau ikhlas ditulis, insya Allah tidak ikhlas. Dan saya belum sempat pulang ke rumah, saya harus ke sini dulu menghadapi tepatnya, menghadapi orang-orang luar biasa. Produk kampus yang sangat monumental,
kampus yang menorehkan madhab di luar 4 madhab mainstream. Ini susah sekali, jadi kita ini nyari satu fuqaha aja susah. Wah, ini madhab luar biasa memang Ciputatnya. Yang saya hormati Bu Profesor Dr. Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Sepanjang acara itu begitu tadi. Tapi luar biasa, ini menunjukkan bahwa memang pantas Bu Amani ini menjadi Rektor Universitas Islam Negeri. Jadi kalau nggak tadi nggak zikir terus ya nggak Islam namanya. Yang zikir itu hanya orang Islam. Terima kasih Bu Amani udah memberikan fasilitas tempat ini untuk kawan-kawan di Kaluwin, dan saya kira fasilitasi seperti ini menjadi penting sebagai bagian dari simbiose mutualisme lah, kira-kira begitu, antara kampus, alma mater dan alumninya. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, sekaligus Ketua Dewan Pengawas UIN, sekaligus Komisaris BSI, sekaligus Wakil Ketua Umum PBNU. Kalau disebut semua bis ini jabatan Pak, kita nggak kebagian. Jadi cukup di sini saja Pak jabatannya, jangan ditambah-tambah lagi. Pak Gaus, Pak Supardi Gaus, Pak Gus Pardi Gaus, sahabat saya ketika saya di Komisi 2 dan vokalis, beliau ini vokalis di Komisi 2, kalau saya vokalis band. Yang saya hormati Kepala BPKH, saya biasa manggil dia Chief, Bro Fadlul Imansah, bersama Prof. Arif dan Pak Heri Alexander yang namanya tidak mencerminkan tugasnya sebagai pengelola dana haji. Masa pengelola dana haji namanya Alexander? Kalau Arif Ufra ini masih pantas, Fadlul Imansah cocok lah, tapi ini Heri Alexander. Tapi insya Allah Islam. Jadi tidak melanggar undang-undang Pak Aceh, tolong diamankan. Siapa lagi? Banyak sekali senor-senor, Bang Fahri tentu saja, Pak Soleh Abdullah, yang buku-bukunya saya juga membaca minimal kata pengantar dan pendahuluan. Itu saya baca insis, makanya saya tahu tadi sana, benar nggak ini Pak Soleh Abdullah yang insis itu, kata Pak Aceh, ya benar ya, alhamdulillah. Saya terima kasih menjadi murid Pak Soleh Abdullah, karena kata guru-guru saya itu meskipun hanya satu kata, kalau kamu belajar pada seseorang itu adalah guru kamu. Dan Pak Soleh ini guru saya sekarang. Soal diakui atau tidak urusan belakangan. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para alumni dan tentu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita bisa bersilaturahim semua dalam agenda yang luar biasa, Kaluwin Award sekaligus refleksi akhir tahun. Hal yang mungkin dianggap ini seperti artifisial karena award-award itu terlalu banyak. Saya ingin menyampaikan di forum ini, Kementerian Agama itu tahun ini nggak tahu sudah dapat award itu berapa kali, itu nggak tahu. Kadang-kadang saya suudzon, jangan-jangan ini hanya artifisial saja, hanya pura-pura saja kelihatannya, ya supaya di akhir tahun menghabiskan anggaran, bikin award-award, kemudian dikasih lembaga-lembaga yang dikenal, kira-kira begitu. Tapi saya yakin di Kaluwin Award yang diberikan ini benar-benar bagian dari penghargaan atas jasa-jasa besar
para tokoh gitu yang memang besar dan membesarkan UIN Syarif Hidayatullah. Saya yakin karena IKAL UIN pasti tidak ada anggaran dari APBN. Dapat dari BPKH pun itu hasil nginjek-nginjek katanya. Pak Aceh loh yang ngomong, bukan saya. Saya ini hanya mengulang saja. Ya apa-apa, memang kadang-kadang segala sesuatu itu perlu diinjak supaya jalan. Mobil itu kalau gasnya nggak diinjek juga nggak jalan. Ya, jadi nginjek itu juga kadang-kadang perlu, soal ya yang penting dosisnya pas saja Pak. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak perlu menyampaikan banyak hal karena tadi mulai dari Mas Iwan, Pak Aceh, Bu Amani juga sudah menyampaikan hal-hal penting yang menurut saya juga bagian dari refleksi kita, bukan hanya akhir tahun saya kira, tapi refleksi sepanjang tahun gitu, sepanjang tahun bagi kita semua. Saya hanya menceritakan sedikit, saya dari Mesir, saya di Al-Azhar Kairo. Tadi saya tanya Bu Amani, Bu, UIN ini berdiri tahun berapa? Kalau dihitung sejak Akademi Adia, Masya Allah. Kalau dihitung dari Adia, itu sudah berumur, lahir pada tahun 1957, didirikan tahun 1957, betul ya? Adia 1957. Saya pulang dari Al-Azhar, Kairo tadi itu, saya juga tanya pada Grand Sheikh, kapan Al-Azhar Kairo ini didirikan? Ternyata tidak terpaut jauh dengan UIN Syarif Hidayatullah. Al-Azhar Kairo berdiri tahun 970, jadi hanya sekitar 1000 tahun saja terpautnya antara Al-Azhar dan UIN. Namun begitu, saya yakin dengan kerja keras seluruh sivitas akademika dan terutama alumni-alumni ya, yang memiliki jejaring kuat dan intelektualitas yang menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Banyak tokoh, bukan hanya tokoh-tokoh politik seperti Kiai Aceh Sadili ini, tapi kekuatan kultur intelektual yang ada di Ciputat ini menjadi semacam barometer keilmuan terutama dalam bidang-bidang keislaman. Ada Bang Fahri ahli di sini, ahli politik Islam. Ada kita kenal nama-nama yang luar biasa, Pak Harun Nasution yang menjadi nama gedung ini ya, nama auditorium ini. Banyak kalau kita sebut, yang baru-baru muncul ini juga banyak. Bang Soleh tadi juga. Pokoknya UIN Syarif Hidayatullah ini menjadi sebuah mercusuar saya kira buat kebesaran, baik itu kebesaran keilmuan, kebesaran praktek politik seperti Pak Aceh ini dan sebagainya. Dan tentu jarak 1000 tahun itu bisa akan semakin pendek antara UIN dan Al-Azhar gitu. Karena saya tahu, tadi saya juga baru cek, UIN ini sudah mendapatkan predikat A untuk prodi ya, prodinya lebih dari 60%, kurang lebih 60%. Itu artinya UIN sudah siap menjadi PTNBH, tidak lagi BLU seperti sekarang. Jadi UIN bisa mengatur dirinya sendiri, bisa leluasa mengatur anggaran dan dinamika akademik di dalamnya sendiri tanpa harus ada campur tangan dari kementerian. Maka kita akan dorong secepatnya UIN Syarif Hidayatullah ini segera menjadi PTNBH, insya Allah bisa. Dan demikian saya kira kalau sudah cepat bertransformasi menjadi PTNBH, UIN Syarif Hidayatullah ini juga pasti saya yakinnya bahwa kultur akademik, kultur intelektual yang ada di UIN Syarif Hidayatullah ini juga akan semakin berkembang dengan baik dan pesat sehingga banyak mewarnai bukan hanya dinamika di dalam negeri saja secara nasional tapi juga dinamika internasional. Kemarin saya sampaikan kepada Grand Sheikh Azhar menyampaikan akan menambah kuota beasiswa kepada anak-anak Indonesia, sebelumnya 200, untuk tahun ini akan ditambah 50 menjadi 250, dan di saat yang sama saya juga tawarkan beasiswa untuk anak-anak Mesir agar mereka bisa bersekolah di UIN-UIN yang dimiliki oleh Indonesia. Dan tentu
salah satu destinasinya nanti adalah UIN Syarif Hidayatullah, karena secara keilmuan kita tidak kalah, tradisi akademiknya juga menurut saya jauh lebih bagus. Di Al-Azhar, Bu Amani ini alumni di Mesir, pasti tahu di sana itu sekolah nggak penting absen, yang penting ujian lulus. Jadi mau datang nggak datang, kuliah nggak penting, yang penting ikut ujian dan lulus. Dan ini pasti berbeda jika dibandingkan dengan tradisi di kita. Nggak bisa sekolah seenak-enaknya begitu. Dan saya mendapatkan banyak cerita lah di Mesir kemarin itu, anak-anak kita ini lebih memilih banyak bekerja di sana daripada belajar. Sehingga angka kelulusan anak-anak yang di Mesir, yang sekolah di Mesir, itu juga sangat sedikit. Bahkan kalau di rata-rata, itu dari sekian banyak anak-anak yang berangkat ke sana, itu enggak lebih dari 15% yang bisa menyelesaikan studinya. Dan ini tentu hal yang berita yang tidak mengenakkan, tetapi kita akan benahi. Kemarin saya sudah membuat kesepakatan melalui MOU dengan Grand Sheikh, agar anak-anak yang berangkat ke Mesir, anak-anak berangkat ke Al-Azhar untuk sekolah di sana, untuk mengais ilmu di sana, benar-benar bisa memenuhi mandat yang diberikan baik oleh orang tuanya maupun negara melalui beasiswa yang diterima. Kita tata dan insya Allah ke depan akan semakin bagus. Dan yang penting Bu Amani dan seluruh sivitas akademi di UIN Syarif Hidayatullah itu, ini 1000 tahun jarak antara Al-Azhar ya dengan UIN, kita harus bisa perpendek minimal 10 tahun ke depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama pada sahabat Tubagus Aziz Sadili, Ketua Umum IKAL UIN, yang sudah menggelar acara luar biasa ini. Semoga ini bermanfaat bukan hanya bagi seluruh sivitas akademika UIN, tetapi juga bagi bangsa, agama dan negara kita. Terima kasih. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Bapak Fahri Ali untuk menyampaikan refleksi akhir tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini percakapan tengah malam ya. Apalagi ada Maqsid Ghazali ya. Maqsid Ghazali, satu-satunya pemecah ya pemikiran Islam yang paling berani, lalu kemudian di-endorse oleh sebuah organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi sepanjang sejarah pemikiran Islam Indonesia, maka sebenarnya yang memecahkan kebuntuan itu adalah Maqsid Ghazali yang barusan mendapat penghargaan, dan sebenarnya ya pas lah gitu, karena udah pasti nggak bisa didebat dia. Kitab kuningnya banyak betul ya. Nah, kedua, kalau misalnya saya diminta untuk memberikan catatan refleksi ya akhir tahun, maka secara subjektif itu refleksi saya itu adalah kekalahan saya di meja pingpong melawan Narto. Jadi sebenarnya kami sudah lama sekali main pingpong, tetapi kemudian terputus selama 2 tahun ya, karena COVID, lalu baru dimulai bulan puasa lalu. Nah, Narto selalu kalah dengan saya, sampai kemudian 2 permainan terakhir dia dengan konsisten mengalahkan saya. Dan ini merupakan refleksi ya akhir tahun bagi saya gitu. Nah, tahun 1985 Narto ini
dengan ijazah semea ya. Dia berangkat ke Jakarta dan membawa bed. Dengan bed itulah dia hidup gitu. Nah, kemungkinan besar kakeknya Narto itu adalah jawara gitu. Karena dia menceritakan kepada saya kakeknya punya rumah di kompleks itu besar sekali. Tapi begitu kemudian orang tuanya itu sudah di Bedeng. Jadi interpretasi saya, kakeknya itu adalah seorang jawara yang bergerak ya mungkin dari Jawa Tengah bagian lain, kemudian dibutuhkan oleh pabrik gula untuk menjaga keamanan. Nah, tetapi sekali lagi dia adalah pendengar Adi M. Hidayat. Lalu kemudian saya tanya, apa pernah mendengar itu Gus Baha? Gitu. Ya, saya cuma selintas saja. Kenapa kamu mendengar Adi M. Hidayat? Oh, dia memberikan ceramah seperti kuliah, kata dia gitu. Nah, di sini kita lihat ya, sebenarnya munculnya lapisan pendengar gitu. Lapisan pendengar keagamaan yang mungkin saja ya secara teoritis berpengaruh terhadap afiliasi politik. At least misalnya bukan kemudian dia bergabung ke dalam sebuah partai politik, tetapi kecenderungan politiknya melalui ya preferensinya terhadap siapa tokoh yang didengar gitu. Nah, lalu kemudian Gauss ya, Gauss ini walaupun kelihatan senior sebenarnya junior saya dia Gauss. Narto ini bekerja kepada saya karena dia dikeluarkan di di Kementerian Keuangan, dia di bagian kebon gitu. Saya tanya, kenapa kamu dikeluarkan? Karena udah dianggap terlalu tua katanya. Jadi bekerjalah di tempat saya mau jaga malam kata dia gitu. Dan kemudian dia jaga malam tapi tidak cocok gitu. Karena saya yang menjaga dia, bukan kemudian dia menjaga saya. Enggak, dia lebih muda dari saya. Nah, akhirnya saya bilang, sudah kamu pimpong saja gitu. Nah, dia pimpong ya, tetap pimpong dan survive economically gitu. Survive economically justru di dalam posisi ekonomi kita ya dilanda oleh Covid. Selama 2020 ya, Maret ya, sampai dengan ya mungkin masih pengaruhnya sampai dengan sekarang ini gitu. Nah, di sini kita melihat ya, bahwa kemampuan pemerintah kita ya, economic resiliency ya, dari pemerintah kita itu, at least ya, kalau misalnya kasusnya Narto kita ambil, itu bisa survive gitu. Dia kerjanya itu hanya membuat bed atau mendanani bed gitu. Hanya itu gitu. Nah, sementara kemudian grup-grup pimpong, ya saya selalu kalah dulu dengan Pipip. Mana Pipip? Kalau main pingpong dengan Pipip saya selalu kalah gitu. Nggak tahu sekarang ya. Itu terus tumbuh gitu. Dan bagi dia itu adalah economic resources. Gitu. Nah, di dalam konteks ini ya, tentu ya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang ini. Tetapi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat ya oleh pemerintah Habibie, pemerintah Jokowi sekarang ini itu cukup prudent,
gitu. Prudent artinya cukup hati-hati karena ada 3 hal ya yang muncul di situ. Yang pertama adalah Menteri Keuangan yang mumpuni. Menteri Keuangan itu adalah Sri ya, Mulyani, yang kita anggap ya dari dulu sebenarnya dia dianggap adalah seorang ekonom yang menganut market-led economy. Jadi bahwa market atau pasarlah yang harus memimpin perekonomian, bukan state gitu. Jadi bukan state-led economy. Yang kedua adalah ya Kementerian BUMN. Kementerian BUMN ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa yang pernah diberikan Tuhan kepada Indonesia. Jadi ketika kita kolaps pada 1997, 1998, itu bukan hanya private yang kolaps, tetapi negara as a whole. Jadi sistem ekonomi kita itu ya national payment system ya, sistem pembayaran nasional kita itu kolaps sekolap-kolapsnya sehingga kemudian kita tidak bisa impor. Sampai kemudian muncul seseorang yang namanya anak PII, pelajar Islam Indonesia dari Sulawesi Selatan, namanya Tanri Abeng, mendirikan Kementerian BUMN, dan dengan itu ya state wealth, kekayaan negara itu mengalami konsolidasi for the first time, yaitu pada 1998. Nah tentu kemudian naik turun ya, sampai kemudian munculnya Rini ya, Rini Suwandi yang kemudian melakukan gerakan yang sebenarnya telah dirancang oleh Tanri Abeng, yaitu ya menciptakan semacam induk atau holding. Jadi kalau di Singapura itu ada Temasek namanya, lalu kemudian di Malaysia itu ada Khazanah. Nah, BUMN ya, Kementerian BUMN itu sebenarnya mau diangkat menjadi holding. Nah, tetapi oleh hal-hal tertentu itu tidak pernah terjadi sampai kemudian muncul Rini. Ya. Di bawah Rini lah for the first time kita lihat ya kekuatan ekonomi yang sering saya katakan Pip, state within state ya. Negara di dalam negara, yaitu Freeport itu terbeli dan terintegrasi menjadi bagian dari nation wealth, kekayaan nasional. Karena 51% dari Freeport itu dimiliki oleh Indonesia melalui Kementerian BUMN. Nah, sejak itu ya, maka BUMN itu menciptakan sebuah kekuatan politik ekonomi tersendiri. Jadi kalau kita lihat pada Ani ya, yang tadi saya katakan cenderung ya bersikap market-led economy, maka kemunculan BUMN itu meneguhkan sebuah kebijakan langsung atau tidak langsung sebagai state-led economy. Jadi state ya, negara yang memimpin perekonomian. Lalu kemudian Erick Thohir ya muncul sebenarnya jauh lebih dramatis karena dia menciptakan ya, berhasil mereduksi jumlah BUMN, sekarang ini hanya tinggal 40 dari 145 state-owned enterprises, 141 BUMN itu
diefisiensikan, direstrukturisasikan sehingga sekarang menjadi 40 BUMN, lalu kemudian dengan revenue-nya yang sangat luar biasa dan mengalahkan APBN sekarang ini. Holding-holding yang dibentuk itu cukup efektif. Nah, jadi ada dua basis ya, political economy yang berlangsung. Yang pertama adalah itu tadi saya katakan kehadiran BUMN yang semakin dalam bahasa Betawi kereng ya perannya di dalam perekonomian. Lalu yang kedua munculnya menteri-menteri yang efektif melaksanakan ya kebijakan-kebijakan ekonomi di situ. Kenapa ini yang saya tekankan? Karena ya ketika krisis ya finansial global tahun 2008 itu Presiden George Bush itu secara mati-matian ya menyembah-nyembah kepada private sector di Amerika sendiri untuk ya agar mereka menjaga kinerja ekonominya di tingkat domestik, yaitu di Amerika. Lalu kemudian meminta mereka supaya tidak melakukan investasi di keluar. Sama sekali mereka tidak mau. Padahal George Bush sudah menyembah-nyembah semacam itu gitu. Di sini kita lihat bahwa peranan BUMN di Amerika itu tidak ada BUMN sama sekali. Gitu. Seluruhnya itu sektor swasta yang bergerak. Nah, sehingga kemudian negara itu tidak ada tangannya di dalam ekonomi gitu. Nah, BUMN yang mengalami sofistikasi di dalam konteks manajemen itu akan berkembang menjadi jauh lebih efisien. Kendatipun ya tentu saja sektor swasta itu belum tentu happy ya dengan perkembangan penguatan ya peranan dan posisi BUMN di dalam perekonomian nasional gitu. Nah, inilah yang kemudian akan kita lihat gitu. Jadi politik yang akan berkembang adalah itu tadi gitu. Oke, terakhir. Disinilah kemudian kalau kita kembali melihat kepada Narto tadi itu gitu, bahwa gitu salah satu tanda ya perkembangan yang menarik untuk akhir tahun ini adalah saya kalah pingpong melawan Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.